pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Video kali ini kita akan menonton video cuplikan, yaitu pesan-pesan tentang Natal yang dikumandangkan dari mimbar di perayaan Natal yang diadakan di GBK, disaksikan oleh Prabowo Gibran dan bahkan jutaan orang. Dan pesan Natal ini sangat luar biasa, tentunya akan memberkati kita dan memberkati bangsa kita. Seperti apa cuplikan? Langsung kita tonton video berikut ini. Yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana dan mengedepankan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonio Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR, DPD, pimpinan Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, panitia nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga, melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret,
dalam tindakan saling menghormati dan menghargai, menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita, hingga melalui perkataan dan perbuatan kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan, dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama. Hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini, demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih. Menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna. Dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia, sehingga siapapun kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengedepankan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal
kepada saudara-saudari yang merayakannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton, yaitu bagaimana diberitakan tentang kisah kelahiran Yesus dan dikisahkan tentang bagaimana gembala-gembala domba itu memuliakan Allah. Ya, memang tidak dikasih tahu bagaimana mereka caranya untuk memuliakan Allah. Dan pengertian yang kita dapatkan di dalamnya adalah begitu juga dengan kita, biarlah kita memuliakan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Baik itu dengan perkataan kita, baik itu dengan tangan kita, kita memuliakan Tuhan. Karena saya yakin percaya di Indonesia masih banyak kegelapan. Untuk itulah kita sebagai orang-orang Kristen khususnya, dari agama manapun kita, dari suku dan dari ras manapun kita, mari kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan untuk menyingkirkan kegelapan dari bangsa Indonesia. Ya, itu tugas kita, apapun suku kita, apapun ras, apapun agama kita. Dan sama-sama kita bersatu melawan hal tersebut. Yang pertama, yang sudah kita dengar tadi, bagaimana masih marah tentang pelaku-pelaku intoleran. Bagaimana kita melihat pelaku-pelaku intoleran masih semakin merajalela. Seperti yang baru-baru ini terjadi, bagaimana di Bogor orang Kristen, yaitu gereja GPDI yang merayakan Natal mereka tidak diizinkan sehingga mereka terpaksa beribadah di lapangan terbuka. Nah, banyak lagi saudara terjadi pelaku-pelaku intoleran. Nah, ini adalah hal sesuatu yang harus kita lawan. Itulah kegelapan yang harus kita lawan bersama-sama. Kita singkirkan kegelapan supaya kegelapan jangan menguasai Indonesia, bahkan jangan merajalela di Indonesia. Yang kedua adalah ketidakadilan. Jadi kita berharap dan berdoa keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Puji Tuhan, Bapak Prabowo sudah mengatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Semoga kabinet-kabinetnya, semoga pemerintah mampu diberikan Tuhan kekuatan untuk melakukan tugas ini sehingga keadilan ditegakkan di seluruh Indonesia. Orang-orang yang lemah diberikan perlindungan. Ya, orang-orang yang lemah, yang ditindas, yang tidak punya kuasa, kiranya pemerintah memberikan keadilan bagi mereka. Dan khususnya orang-orang Kristen sebagai minoritas yang sering diganggu rumah ibadahnya, yang sering diganggu mereka melakukan kegiatan ibadah, kiranya pemerintah memberikan keadilan bagi orang-orang Kristen yang dianggap minoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya pesan Natal ini boleh dikerjakan di Indonesia oleh pemerintah, oleh seluruh rakyat Indonesia. Kiranya video ini boleh memberkati dan video ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang mampu menuntut kita dalam kebenaran, bahkan mampu memberikan kita pengajaran. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati.